Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wali Kota Kota Tegal, yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Kota Tegal, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita memperingati, mensyukuri hari jadi Kota Tegal yang ke-434 dengan cara yang sudah tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cara mensyukuri nikmat Allah yang seperti ini menjadikan Allah akan ridho kepada kita semua. Cara yang seperti kita lakukan, tasyakuran, memperingati hari jadi Kota Tegal yang ke-434 ini, mudah-mudahan akan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada jajaran pemerintah Kota Tegal, khususnya Ibu Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan seluruhnya, saya mengucapkan selamat hari jadi Kota Tegal yang ke-434. Mudah-mudahan Allah akan memberikan Kota Tegal yang akan datang akan lebih baik dari segala aspeknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wali Kota bahwa kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Ada unsur jasadiyah dan ada unsur ruhaniyah. Dua-duanya harus berjalan seimbang. Untuk memajukan pemerintah kita tidak cukup hanya dengan unsur jasadiyah saja, tapi harus diimbangi dengan unsur ruhaniyah. Unsur ruhaniyah saja tidak akan cukup untuk memajukan pemerintah kita, memajukan kehidupan kita secara umum. Jadi dua-duanya harus ditempuh. Makanya pada malam hari ini para hadirin, kita ingin mengungkap bagaimana unsur ruhaniyah mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha memajukan pemerintah Kota Tegal ini. Kita mengadakan acara tasyakuran. Apa itu syukur para hadirin? Tadi oleh qori kita sudah dibaca ayatnya, juga oleh Ibu Wali Kota disampaikan ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Saya yakin kok bapak-bapak, ibu-ibu hafal ini ayat, sering kita dengar. Tapi di balik ayat ini ada apa? Maaf, saya ingin menerjemahkan secara tekstual dulu. Tadi Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, firman Allah, seandainya kamu sekalian manusia bersyukur kepadaku, aku Allah akan menambah nikmat.
Tapi kata Allah, apabila kalian lalai kepadaku, tidak mau bersyukur, maka ketahuilah bahwa siksaanku amat pedih. Sebetulnya kalau ditafsirkan ayat ini panjang, tapi tidak bijaksana. Ada dua hal penting dari ayat ini para hadirin. Yang pertama, apalagi kita kemarin tanggal 9 April baru saja ada pemilihan ya. Perlu dicatat bapak-bapak, ibu-ibu, dari ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahwa hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Allah sudah memberikan segala-galanya. Kita tinggal memilih. Dari ayat ini Allah memberitahu kepada kita ada dua pilihan. Kalau kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Tapi kalau tidak mau bersyukur, kalau dengan bahasa Al-Qur'annya tadi, kufur. Artinya ingkar nikmat. Kalau ingkar nikmat, apa kata Allah? Sesungguhnya siksaanku amat pedih. Jadi kita disuruh memilih. Sekali lagi para hadirin, perlu diukir dalam kehidupan kita. Dan ini juga maaf karena saya pengasuh pondok pesantren tiap hari dengan anak-anak. Misi saya juga untuk menciptakan generasi yang akan datang, betul-betul generasi yang akan membawa negara kita ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita hanya mendengarkan dan kita praktekkan untuk diri kita sendiri. Ya, pupuk, didik anak-anak kita dengan cara seperti ini. Allah tadi mengatakan, dan hidup adalah pilihan. Perlu diukir dalam hati kita. Hidup adalah pilihan. Kalau kita syukur ditambah nikmat. Tapi apabila tidak syukur, diancam oleh siksaan Allah. Terserah kita akan milih yang mana. Kalau kita syukur, Allah akan menambah nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua para hadirin, tadi saya mengatakan ada dua hal yang penting dari ayat ini. Yang kedua, kalau kita mendengar ayat ini, kesannya seakan-akan Allah membutuhkan syukurnya manusia. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, Allah butuh syukurnya manusia apa tidak? Tidak, Allah tidak butuh apa-apa. Maaf, katanya hari ini manusia yang hidup 7 miliar. Seandainya manusia 7 miliar syukur semuanya, tidak akan menambah kekayaan Allah. Allah tetap maha kaya. Manusia 7 miliar semuanya kufur, tidak mau bersyukur, Allah tidak akan menjadi miskin. Allah tetap maha kaya. Jadi manusia syukur, ya Allah, begitu sifatnya. Manusia tidak mau syukur, Allah memang tidak membutuhkan syukurnya manusia. Tapi kenapa kok Allah menyatakan, seandainya kamu hambaku, kata Allah, mau bersyukur, aku Allah akan menambah nikmat. Seakan-akan kesannya Allah membutuhkan syukurnya manusia. Tapi bukan begitu para hadirin. Iya. Kenapa kalau Allah tidak membutuhkan syukurnya manusia, tapi kok Allah jika ada hambanya bersyukur ditambah nikmat oleh Allah? Karena memang Allah cinta kepada orang yang bersyukur. Allah cinta kepada orang yang bersyukur. Ini ngomong-ngomong cinta para hadirin. Kalau ngomong cinta ini indah. Ya, bayangkan kalau ada seorang bos, seorang kaya cinta kepada kita, mungkin hidup kita akan bahagia. Kita bayangkan bagaimana Allah yang maha segala-galanya, kalau Allah cinta kepada kita, dengan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah indah hidup kita, alangkah bahagia hidup kita. Kemudian para hadirin, berbicara masalah syukur tidak bisa lepas dari masalah nikmat. Kalau bicara syukur mesti harus kita bicara masalah nikmat, tidak bisa lepas. Maaf para hadirin, tadi Allah mengatakan kalau hambanya bersyukur akan ditambah nikmat. Seorang manusia tidak mungkin bersyukur kalau tidak mengenal nikmat. Manusia tidak mungkin bersyukur kalau tidak mengenal nikmat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita sering membaca Al-Quran.
Kalau kita baca Al-Quran, amati, tidak pernah Allah memerintahkan manusia untuk menghitung nikmat. Tidak pernah Allah memerintahkan manusia untuk menghitung nikmat. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau kita menghitung nikmat mampu apa tidak? Dari apanya? Dari banyaknya. Kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Dari begitu banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Maaf, kalau kita tidak mampu menghitung nikmat Allah dari begitu banyaknya, adakah manusia yang merasa cukup? Tidak ada. Semuanya kepingin ditambah nikmat. Allah siap menambah nikmat. Caranya bagaimana? Syukur. Kalau manusia syukur, Allah siap menambah nikmat. Sekali lagi saya tadi katakan, manusia tidak mungkin bersyukur kalau tidak mengenal nikmat. Para hadirin, di dalam Al-Quran satu ayat pun Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung nikmat. Tapi segudang ayat, sederet ayat, Allah memerintahkan kita supaya mengenal nikmat. Sekali lagi, dalam Al-Quran Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung nikmat. Pasti tidak mampu. Tapi sederet ayat, segudang ayat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk mengenal nikmat. Apa hikmahnya? Sebab dengan kita mengenal nikmat, pasti kita akan bersyukur. Kalau kita syukur, Allah akan menambah nikmat. Para hadirin, tadi saya sampaikan bahwa manusia menghitung nikmat tidak akan mampu. Tapi Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran. Maaf Pak, sekali lagi ibu-ibu, nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita begitu banyak. Maaf sekali lagi, kira-kira manusia yang bersyukur sama manusia yang kufur banyak mana Pak? Manusia yang syukur dengan manusia yang kufur banyak mana? Kufur. Padahal Allah mencurahkan nikmat terus setiap detik. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita bisa hadir di sini karena kita sehat. Sehat itu nikmat apa enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu kepengen tahu berapa harganya sehat, pengen tahu apa enggak? Kalau pengen tahu, besok ketemu Pak Dr. Abdul Hakim di Kartina. Itu isinya orang sakit. Ya, makanya di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Luqman. Luqman itu bukan nabi, Luqman bukan ulama, tapi Luqman seorang yang cerdas. Ketika anaknya mogok ibadah, diajak ke rumah sakit. Tuh lihat, orang sakit tidak enak, orang sakit tidak bisa melakukan aktivitas, makanya kamu sehat harus syukur. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Allah mencurahkan nikmat kepada kita begitu banyak, tapi Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Kebanyakan apa tadi? Kufur. Kira-kira rahasianya apa Pak? Ini mumpung kita ngaji supaya ngerti masalah ini. Rahasianya apa? Padahal dikatakan pintu antara seorang hamba dengan Allah, pintu antara seorang hamba dengan Allah itu banyak pintunya. Ada pintu takwa, ada pintu iman, ada pintu sabar. Paling dekatnya pintu antara manusia dengan Allah adalah pintu syukur. Dan paling nikmat, paling dekatnya pintu antara hamba dengan Allah adalah pintu syukur. Tapi kebanyakan manusia tidak mau syukur. Kira-kira rahasianya apa Pak? Dikatakan oleh pakar-pakar tafsir, rahasianya kenapa manusia banyak yang kufur, sedikit yang mau syukur, padahal pintu yang paling dekat antara manusia dengan Allah adalah pintu syukur. Rahasianya adalah karena asyaitonu qa'adu amamahu, setan nongkrong di depan pintu syukur. Sebab setan nongkrong di depan pintu syukur. Makanya ini satu rahasia para hadirin. Kalau kita ingin menjadi orang yang rajin syukur dan akan terus ditambah nikmat oleh Allah, caranya bagaimana?
kita berusaha mengusir setan dari depan pintu syukur. Maaf, ini ngomong-ngomong setan ya para hadirin. Kita semuanya yakin ya, setan ada. Yakin apa enggak? Kita harus iman. Malah sekarang setannya tambah banyak, Pak. Maaf, ini ngomong setan, Pak. Maaf. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhir-akhir ini sering mendengar tentang kesurupan. Tentang apa, Pak? Kesurupan. Kalau bahasa Jawanya kesurupan itu apa, Pak? Iya, kesambet. Dulu saya kecil, Pak, yang namanya kesambet, kesurupan itu anak kecil. Kalau masuk ke daerah-daerah yang ya angker, itu kesurupan. Sekarang kesurupan orang-orang tua, Pak. Malah sekarang ini lagi ada satu hal yang cukup menarik, kesurupan massal. Iya, jamaah sholatnya berkurang, malah jamaah kesurupan. Di Jatibarang kemarin di SMA Negeri 1, Pak, satu kelas kesurupan semua. Maaf, yang namanya kesurupan itu apa, Pak? Kemasukan setan. Kemasukan setan. Iya, kalau orang kesurupan namanya orang kemasukan setan. Malah beberapa bulan yang lalu, Pak, saya ada acara di Bekasi. Di Bekasi ada satu perusahaan yang karyawannya lebih dari 1.000 orang. Dalam detik yang sama 700 karyawan kesurupan semua, sampai satpamnya ikut lari-lari. Kebetulan saya di situ. Kemudian saya ditanya oleh wartawan, Pak Kiai, apa sih sebabnya sekarang kok dari dulu-dulu kita tidak pernah dengar kesurupan? Ada kesurupan 1-2 orang, kok sekarang ada kesurupan massal? Subhanallah. Makanya kalau orang syukur, rajin mencari ilmu, terutama mendalami ajaran-ajaran Allah, ajaran Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah hidupnya akan selamat dunia akhirat. Coba, Pak, kalau kita rajin membaca Al-Quran. Ketika saya ditanya oleh seorang wartawan, kenapa sekarang kok muncul kesurupan massal? Saya teringat satu ayat, Pak. Di dalam Al-Quran Allah cerita bahwa ketika setan diturunkan ke bumi, itu setan berdoa. Setan mohon kepada Allah. Apa doanya setan? Allah kutip dalam Al-Quran, Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini doanya setan, Pak, dalam Al-Quran. Ya Allah, panjangkan umur kami, kata setan, sampai hari kiamat. Allah memberi ijabah apa enggak, Pak? Setan panjang. Ini perlu kita tahu, Pak, setan aja doanya diterima, apalagi kita orang yang beriman. Makanya kita harus rajin-rajin berdoa. Setan doanya diterima, apalagi kita yang beriman. Doa adalah bentuk syukur, Pak. Iya. Jadi Allah memberi ijabah kepada setan. Semuanya setan, tidak ada setan mati. Pernah dengar enggak, Pak, ada kuburan setan? Enggak ada. Enggak ada setan mati. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Kalau ada laki-laki dengan perempuan, keluar apanya, Bu? Anak. Jadi setan beranak terus, enggak mati. Berarti setan jumlahnya banyak apa enggak? Semakin banyak. Ini yang kemudian terjadi kesurupan massal. Ternyata sedang terjadi problem pada kehidupan setan. Maaf, saya pernah keliling beberapa negara, Pak. Iya. Apalagi ketika di Afrika, itu lihat praktek-praktek mendatangkan setan. Dan saya membeli satu kitab namanya Masoibul Insan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya spesialisasi persetanan. Khusus bicara masalah setan. Iya. Jadi sekarang lagi terjadi problem di tengah-tengah kehidupan setan. Kira-kira problemnya apa, ibu-ibu? Problemnya sekarang banyak setan nganggur. Banyak setan daripada nganggur masuk ke dalam badan manusia. Ketika masuk terjadi apa? Kesurupan. Ini, Pak. Jadi kesurupan adalah orang kemasukan setan. Iya. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ngomong gini ngeri apa enggak? Ngeri. Nanti saya beri solusinya.
bagaimana membentengi supaya tidak kesurupan setan. Iya, saya tidak perlu berbicara panjang lebar. Tadi saya berbicara tentang syukur. Dan begini Pak, kita supaya tahu, nanti saya beri solusinya. Saya lanjutkan nanti pembicaraan tentang kesurupan setan. Iya, nanti ini ada resep dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita perlu bersyukur para hadirin. Kita ini dihidupkan oleh Allah. Maaf sekali lagi. Ini berbicara iman dan berbicara tauhid. Allah butuh manusia apa tidak Pak? Tidak. Seandainya Allah tidak menghidupkan manusia, Allah pun tetap maha kaya. Allah tidak perlu menciptakan manusia, tidak butuh dengan kehidupan manusia. Ya, tapi bapak-bapak, ibu-ibu perlu tahu, kenapa kita diciptakan oleh Allah. Dalam berbagai ayat, berbagai sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW, Allah menciptakan manusia adalah karena mahabbah, karena cinta. Jadi kita diciptakan oleh Allah bukan karena Allah butuh kita, bukan, tapi karena Allah cinta kepada kita. Maaf sekali lagi, kalau ngomong cinta indah apa enggak Pak? Cinta indah, cinta membahagiakan, cinta menyelamatkan, cinta menyenangkan. Coba amati bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau Allah menciptakan kita karena cinta itu adalah indah. Maka setiap manusia hidupnya harus indah, karena diciptakan berdasarkan cinta. Setiap manusia hidupnya harus bahagia. Kalau ada manusia kok hidupnya tidak indah, kalau ada manusia kok hidupnya tidak bahagia, itu bukan salahnya Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Ini pernyataan Allah jelas. Hai hamba-hambaku, aku menciptakan kamu sekalian, aku tidak akan menganiaya kamu sekalian, tapi karena aku Allah cinta. Jadi manusia hidupnya harus bahagia, manusia hidupnya harus selamat, manusia hidupnya harus senang. Kalau ada manusia hidupnya tidak selamat, manusia hidupnya tidak senang, bukan salah Allah, tapi salahnya siapa? Sendiri. Karena kufur. Karena apa? Kufur. Iya, sekali lagi para hadirin, untuk mewujudkan misi Allah, Allah menciptakan kita karena cinta. Cinta itu indah, cinta itu membahagiakan, cinta itu menyenangkan. Maka dalam kita menjalani hidup, Allah memberikan kepada kita 3 fasilitas. Ini langkah pasti Pak. Berapa fasilitas? Orang yang bisa menggunakan 3 fasilitas ini pasti hidupnya akan bahagia. Saya mengatakan pasti. Ini sebab yang menyatakan Allah dalam Al-Quran. Orang yang menggunakan 3 fasilitas ini pasti hidupnya bahagia, pasti hidupnya sukses. Apa 3 fasilitas itu? Yang pertama adalah al-aqlu, otak. Pertama apa? Otak. Allah ini menciptakan makhluknya beraneka ragam Pak. Langit, bumi, malaikat, setan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu yang paling mulia adalah manusia. Kenapa manusia menjadi makhluk yang paling mulia? Karena manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang diberi otak. Maaf Pak, maaf. Makanya di kampung saya, ibu-ibu, kalau ada orang kok melakukan perbuatan yang tidak baik, yang lain ngomong, otaknya nang endi? Otaknya di mana? Otak ini kan yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hafal surat At-Tin ya. Wattini, ayo bareng-bareng. Wattini wazaituni waturi sini wahadzal baladil amin. Coba amati Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahu akbar. Lihat Al-Quran Pak, lihat terjemahannya, lihat tafsirnya. Allah menyatakan sendiri, aku Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang paling mulia. Tidak ada yang mengungguli. Karena apa? Diberi otak. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ayo baca ayat selanjutnya. Laqad khalaqnal insana fi, kemudian tsumma
radadnahu asfala safilin. Apabila manusia tidak menggunakan otaknya, manusia akan dikembalikan kepada keadaan yang paling jelek, lebih jelek daripada binatang. Allah, ini ayat jangan sekedar kita baca surat ini, tapi Allah memberitahukan kepada kita. Kembali lagi Pak, 3 fasilitas tadi. Yang pertama apa? Otak. Yang kedua, buku panduan hidup. Buku panduan hidup tadi yang telah kita baca. Namanya apa bukunya? Al-Quran. Ikuti Al-Quran, hidup indah bersama Al-Quran. Apalagi mengamalkan Al-Quran. Baru membaca Al-Quran saja, membaca sudah dijamin hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Yang ketiga adalah manusia panutan hidup. Manusia panutan hidup, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, 3 fasilitas Pak: otak, buku panduan hidup, dan manusia panutan hidup. Kita akan hidupnya akan selamat, bahagia, ya, senang dunia akhirat. Untuk mengakhiri pembicaraan saya ingin memberikan satu resep ini Pak, resep yang luar biasa dari manusia panutan hidup, manusia panutan hidup, Nabi kita Muhammad SAW. Dan bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu, kalau kita mendengar sabda Nabi Muhammad, apalagi disebut riwayatnya, hadis yang sahih, kita harus tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah langkah pasti, adalah langkah pasti. Sebab Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah. Ibu wali kota, mudah-mudahan resep dari Nabi yang akan saya sampaikan akan menunjang kota Tegal akan lebih baik. Dan mudah-mudahan kita akan diberi hidayah dan bimbingan oleh Allah untuk bisa mempraktekkan. Saya tadi mengatakan akan lebih baik. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim Ad-Durmudi, sanad yang sahih para hadirin, Nabi mengatakan, tadi saya mengatakan, kalau yang berbicara Nabi berarti langkah pasti. Iya. Apa kata Nabi? Arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Ada 4 langkah. Maaf, ini perlu dicatat dalam hati kita bapak-bapak ibu. Ini langkah pasti untuk kita pribadi, keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk negara kita, untuk agama kita. 4 langkah kata Nabi. Apa kata Nabi? Dijamin orang yang melakukan 4 langkah ini akan diberi oleh Allah khairud dunya wal akhirah, kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di alam akhirat. Tadi saya mengatakan mudah-mudahan kota Tegal kesana semakin baik. Untuk menuju semakin baik, ini resepnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Khairud dunya wal akhirah, akan diberi kebaikan dunia, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berapa tadi Bu? 4. Yang pertama, lisanun dzakir. Yang pertama, lisan yang selalu digerakkan untuk berzikir kepada Allah. Artinya mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Setidak-tidaknya Pak, setidak-tidaknya kalau kita akan mengawali apa saja, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti acara kita tadi. Awali lisanun dzakir, lisan yang selalu bergerak menyebut nama Allah. Ini jangan dianggap remeh Pak, ngomong zikir ini. Sebab Allah berjanji dalam Al-Quran, man dzakaroni dzakartu. Allah berjanji dalam hadis qudsi ya, man dzakaroni dzakartu. Orang yang ingat kepadaku, menggerakkan lisannya menyebut namaku, aku Allah akan ingat kepadanya. Kalau kita hidupnya diingat oleh Allah, insya Allah semuanya urusan lancar, semuanya cita-cita akan sukses. Setidak-tidaknya tadi akan mengawali apa saja, diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Menutup perbuatan kita dengan Alhamdulillahirabbil.
biasakan lisan kita mengucap la ilaha illallah. Maaf loh Pak, tuh. Ini ngomong la ilaha illallah, sesuatu yang baru itu menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Baru beli sepeda motor, senang apa enggak? Baru beli mobil, senang apa enggak? Baru bikin rumah, senang. Coba ya? Iya. Kalau kita ingin hidupnya senang terus, perbarui iman kita. Dengan apa memperbarui iman kita? Nabi mengatakan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita rajin mengucapkan la ilaha illallah, pasti hidup kita akan senang terus, sebab imannya akan baru terus. Saya tadi tersentuh dalam sambutan Ibu Wali Kota menyebutkan satu kata, satu kalimat yang luar biasa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kalimat ini tadi disebut oleh Ibu Wali Kota, saya teringat, coba saya mengumpulkan dari berbagai kitab hadis tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ada 26 riwayat Pak. Di antaranya apa? Di antaranya mengusir setan. Di antaranya menjadikan fisik kita sehat. Kalau kita ingin Pak semakin sehat, rajin-rajin membaca la haula wala quwata illa billahil azim. Dan ini yang berbicara Nabi. Ini ngomong sehat ya Pak. Sehat itu tidak fisik saja. Sehat fisiknya, sehat hatinya, sehat ekonominya. Badannya sih sehat, tapi ekonominya tidak sehat, repot juga. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan begini Pak, orang yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali rutin setiap pagi, lam yusibhu faqron abada, orang itu tidak akan tertimpa kemiskinan, tidak akan menjadi orang miskin. Ini janji Nabi kita Muhammad SAW. Pokoknya nanti berbicara zikir, nanti dikembangkan sendiri ya Pak ya. Intinya tadi awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini senjata ampuh loh Pak. Dalam hadis-hadis sahih diterangkan. Malah ada hadis yang mengatakan begini. Ini ngomong setan ya Pak ya. Tadi kembali. Pernah terjadi berpapasan Pak. Ada setan gemuk ketemu dengan setan kurus. Setan gemuk ketemu dengan setan kurus. Yang kurus ngomong, kenapa ente gemuk? Katanya yang gemuk ngomong, iya saya ditugasi untuk mengikuti orang Islam tak Islam, tapi males ngaji, males ibadah. Kalau masuk rumah bles saja ndak bismillah, aku ikut masuk. Kalau makan pakainya tangan kiri ndak baca bismillah, aku ikut. Makanya bergizi ya Bu. Wah, setannya tambah gemuk. Maaf, ini yang ngomong Nabi loh Pak. Waman jama'a ahlahu, ketika hubungan suami istri lupa tidak baca, kira-kira setannya gimana Pak? Ngerewangi Pak. Maaf sekali lagi Pak, saya setiap malam itu menyebar murid-murid saya ke musola-musola. Karena satu saat ada murid saya datang murung-murung Pak. Gimana nih Syekh? Di musola sana ada anak ora sada ini dewek, angele luar biasa, malah dikasih tahu tong-tong ditabuh belum waktunya. Orang tuanya marahnya sama Ustadz. Ketika Ustadz ini ngomong dengan nada yang marah-marah, saya malah senyum. Ustadz itu ngomong, saya laporan kok jenengan senyum. Iya, saya teringat sabda Nabi, katanya kalau ada orang hubungan suami istri tidak baca bismillah, setannya ikut-ikut. Kalau lahir berarti anak itu diikuti oleh setan. Mungkin itu diantaranya itu. Iya, jadi ke bawah setan ini Pak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita sudah, ya sudahlah, untuk anak-anak kita yang akan datang, ajari masalah ini. Maaf, ini ngomong bismillah Pak. Coba bapak-bapak, ibu-ibu renungi. Bukan surat loh, ayat ini, ayat. Ayat apa yang setiap hari dibaca oleh miliaran umat Islam? Ayat apa Pak? Fatihah itu surat. Ayat ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Mau makan, bismillah. Mau minum, bismillah. Mau apa saja, bismillah. Padahal ini kan sama-sama ayat, Pak. Pernah dengar enggak ada orang mau minum maliki yaumiddin? Enggak ada orang makan ihdinas siratal mustaqim, enggak ada. Semuanya pakainya apa? Padahal kan sama-sama ayat. Kenapa kok bismillah? Sebab di dalam bismillah ada dua sifat Allah yang luar biasa, dan manusia yang mengikuti orang itu akan mendapat rahmat Allah, yaitu Rahman Rahim, kasih sayang. Ini misi Islam, rahmatan lil. Islam tidak mengenal kekejaman, Islam tidak mengenal kekerasan. Namanya saja Islam, damai. Allah menganjurkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya orang Brebes tadi disebut, Pak. Di daerah Brebes ada namanya Sirampok. Sirampok naik lagi namanya Pengasinan. Saya sering ke sana, Pak. Ketika saya dakwah di sana, saya cerita bismillah. Berapa bulan kemudian saya ke situ lagi, orang sana ngomong, alhamdulillah Pak Kiai, setelah jenengan nerangkan bismillah, orang sini kalau makan sedikit sudah kenyang. Saya tanya, dulu 2 piring udah kenyang. Kenapa sih? Nggak ada yang bismillah. Jadi direwangi, makanya setannya gemuk-gemuk. Lisanun dzakir. Tadi diterangkan, kalau ada orang kesurupan setan, senjata yang paling ampuh untuk membentengi kita dari setan adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Terutama apa? Afdhalul dzikri, Pak, la ilaha, dan kerjakan sholat 5 waktu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri, kerjakan sholat untuk ingat kepada Allah. Jadi kalau orang zikir terus, jangan khawatir kena kesurupan setan, tidak mungkin. Sekarang kembalinya kepada anak-anak kita, Pak. Kita khawatir anak-anak kita kesurupan. Sekarang anak kita keluar dari pintu rumah, keluar dari pintu, ini semuanya sudah siap merongrong, baik internetnya, baik macam-macam. Bagi orang tua yang ingin anaknya selamat, titipkan anak kita kepada Allah. Titipkan anak kita kepada, dengan apa menitipkan anak kita kepada Allah? Perintahkan anak kita jangan sampai ketinggalan sholat. Iya, ini sayang jamnya jalan terus, Pak. Sebetulnya kalau ngomong sholat begitu menarik, ya Pak ya. Orang kalau sholat pasti akan dilindungi oleh Allah. Kalau anak kita sholat, insya Allah anak kita akan selamat, dilindungi oleh Allah. Kembali tadi, Pak. Jadi ini resepnya. Kalau kita kepingin kita ini terhindar dari kesurupan, dari godaan setan, rajin-rajin berzikir, gerakan lisan kita, mengucapkan nama Allah. Malah di dalam kitab Masoibul Insan tadi, Pak, diriwayatkan begini, ternyata yang namanya kesurupan bukan saja manusia kesurupan setan, ternyata ada setan kesurupan manusia, Pak. Ada setan kesurupan. Jadi ada setan digotong-gotong, Pak, oleh teman-temannya ya, setan yang lain. Ada setan lewat, tanya, kenapa itu kok kesurupan manusia ini? Kenapa kesurupan manusia? Manusia yang diikuti sedang berzikir, setannya kesurupan. Setannya apa? Kesurupan. Jangan kalah kita dengan setan, Pak. Allah menyebutkan setan adalah lemah. Setan apa? Lemah. Kita diberi oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Rajin-rajinlah kita berzikir. Apa kaitannya zikir dengan syukur? Tadi berapa langkah? Pertama, lisanun dzakir. Yang kedua apa? Qalbun syakir, hati yang selalu syukur. Orang kalau selalu syukur, Pak, hidupnya sehat. Timbulnya penyakit itu karena tidak syukur. Sudah banyak tapi kepinginnya yang lebih, jadi pusing akhirnya, darahnya naik, tensinya akhirnya, karena tidak syukur. Syukur, Pak. Coba lihat kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah pernah menceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu rumahnya tidak lebih dari 6 meter persegi. Nabi kalau bangun berdiri, ini nempel atap.
Nabi bangun tidur ngecap ini Pak, membekas, tidak pakai spring bed. Ya, dapurnya Nabi Muhammad itu kadang-kadang seminggu tidak digunakan, sabuknya dikencengin Nabi, kelaparan. Tapi Nabi berani mengatakan, inna baiti jannati, rumahku adalah. Sekarang rumahnya mewah, mobilnya sederet, fasilitas hidup komplit, tapi tidak berani menyatakan inna baiti jannati Pak. Nabi yang sangat sederhana, tapi Nabi mengatakan inna baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau dengar surga, bayangannya gimana? Indah, indah. Hidup harus indah, tadi saya katakan. Bagaimana caranya? Lisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir, qalbun syakir, hati yang selalu syukur. Enak ini Pak, kalau syukur. Suami istri tidak mungkin akan bentrok karena selalu syukur. Apalagi dibarengi dengan zikir, setannya nyingkir. Ya, syukur, syukur. Yang ketiga, wal badanu alal bala'i sobir. Yang ketiga, badan ketika menghadapi tantangan hidup dihadapi dengan sabar. Dihadapi dengan apa? Hidup ini penuh tantangan Pak. Ya, bahkan Indonesia punya pepatah, gelombang hidup lebih ganas daripada gelombang lautan. Ombake wong urip luwih medeni daripada ombake lautan. Tapi bagaimana tantangan hidup, dahsyatnya tantangan hidup, kalau dibarengi dengan sabar, tantangan akan menjadi tontonan. Tantangan akan menjadi, tapi tadi harus mengedepankan apa? Sabar. Allah janji dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sedikit kembali kepada nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 apa tadi? Hati yang selalu syukur. Nomor 3, badan yang selalu sabar. Coba amati bapak-bapak, ibu-ibu, kalau baca Al-Quran, ternyata setiap Allah berbicara tentang iman di dalam Al-Quran, embel-embelnya ada 2, syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Pakar-pakar tafsir mengatakan ajaran iman isinya hanya ada 2. Hanya ada berapa? 2, syukur dan sabar. Kalau orang syukur dan sabar, imannya akan sempurna. Saya teringat satu kejadian Pak Bu. Ada daerah di Uni Soviet namanya Khurasan. Di daerah Khurasan, ingat-ingat tadi ya Pak, iman isinya ada berapa? 2, syukur dan sabar. Ini Allah menyatakan dalam Al-Quran. Di daerah Khurasan di Uni Soviet ada hidup seorang laki-laki namanya Abu Mihron. Abu Mihron itu orangnya baik, senang ibadah, senang ngaji, tapi wajahnya jelek Pak. Kalau dengan bahasa Jawanya, paling ora bagus sekampung. Wong lanang sing paling ora bagus sekampung. Itu Abu Mihron. Tapi ibadahnya hebat, akhlaknya hebat. Subhanallah. Ini takdirnya Allah. Abu Mihron yang wajahnya paling jelek kawin dengan seorang wanita yang paling cantik. Jadi kalau Abu Mihron suami istri jalan di jalanan, setiap orang yang melihat kepalanya goyang. Bisa aneh ya? Kok bisa? Orang gitu dapatnya gitu. Subhanallah. Ya, itulah Abu Mihron. Karena Abu Mihron seneng ngaji, seneng ibadah, istrinya pun dibimbing untuk ibadah. Satu saat malam-malam, Abu Mihron makan bareng dengan istrinya, berhadapan. Ya, namanya suami istri ya Pak. Di tengah-tengah makan, istrinya memandang Abu Mihron senyum. Abu Mihron tersinggung. Menghina ya kamu, katanya Abu Mihron. Kata istrinya, demi Allah, demi Allah, teruskan saja makannya. Masa suami dihina, kata istrinya. Makanya diteruskan, tidak begitu lama, memandang lagi, senyumnya lebih lebar. Kata suaminya, jelas kamu menghina. Demi Allah mas, enggak. Mengakhiri makannya, istrinya menghadap suaminya malah tertawa, terbahak-bahak. Abu Mihron marah, piring akan dilempar, berdiri, istrinya kata, duduk mas, duduk. Saya justru ngomong ini karena lagi seneng. Abu Mihron ngotot, seneng apa gitu. Kata
Kata istrinya begini, Mas, kata istrinya, saya dengan emas pasti masuk surga. Kata Abu Mihran, nggak boleh ngomong gitu, kita kan belum tahu, mudah-mudahan husnul khotimah. Kata istrinya, nggak bisa diutik-utik, Mas, paten ini, pasti saya dan emas masuk surga. Kata Abu Mihran, dasarnya apa kamu ngomong gitu? Kita kan tiap hari ngaji, Mas, sama kiai-kiai, ya. Iman isinya berapa? 2, syukur dan sabar. Saya cantik tiap hari ngadepin jenengan, sabar terus. Jenengan jelek ngadepi saya cantik tiap hari, syukur. Jadi syukur dengan sabar jadi satu, jadinya iman masuk. Sebetulnya enak ya Pak ya kalau gini ya hidupnya. Enak. Kenapa hidup enggak enak? Enak hidup kita Pak sebetulnya. Makanya misi dakwah saya Pak, misi dakwah saya ingin mengislamkan orang Islam dan mengimankan orang iman. Orang Islam itu harus diberitahu, ini loh Islam. Iya. Makanya saya pernah menulis buku Pak. Dari bingungnya 600 halaman dan diberi komentar oleh Menteri Agama dan Majelis Ulama Pusat. Dari bingungnya saya beri nama, sebaiknya Anda tahu sudah enak. Sebaiknya Anda tahu. Di situ menceritakan bagaimana jurus-jurus kehidupan. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau ikut dakwah saya yang biasa pegang internet, buka ya halaman atas nama saya. Juga di YouTube saya selalu memberikan arahan kepada umat supaya hidup indah. Tadi berapa tuh Pak? 4. Pertama, lisan yang selalu zikir. Kedua, hati yang selalu syukur. Yang ketiga, badan yang selalu sabar. Yang ketiga, yang keempat, wazaujatu mu'minatun solihatun. Seorang istri yang beriman dan solehah. Itu melengkapi kehidupan kita. Kalau ngomong seorang istri, seorang wanita, ibu-ibu juga harus bersyukur ya Bu. Di dalam Al-Quran ada surat wanita, tapi tidak ada surat laki-laki. Adanya surat apa? An-Nisa. Tapi surat Ar-Rijal ada enggak? Tidak ada. Adanya surat wanita, tidak ada surat laki-laki. Ini perlu dipelajari. Kenapa begitu hebat wanita? Kalau bahasa Jawa itu wanita, nata. Iya. Para hadirin, Ibu Wali Kota beserta wakil dan para hadirin semua, saya tidak bisa berbicara panjang lebar. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan betul-betul bisa mengartikan syukur dengan utuh. Dan mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi inayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mewujudkan resep tadi 4 langkah dari Nabi kita Muhammad SAW, baik secara pribadi atau secara kepemerintahan. Insya Allah masa depan akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.